Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tak bosan-bosan kita kembali bertabaruk kita pada ilmu syuhur. Semoga ditambah-tambah keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bulan Syawal, bulan Syawal itu adalah salah satu bulan Hijriah. Kalau sekarang Ramadan 2 oleh pengesabah. Perlu diingat ya, jauh sebelum ditetapkannya tahun Hijriah bagi umat Islam. Jadi tahun Hijriah itu atau tahun Komariah itu berdasarkan bulan itu ditetapkannya kemudian ya, setelah periode para sahabat. Tapi jauh sebelum itu nama bulan di Arab itu sudah ada sejak zaman dulu gitu. Contohnya misalnya ibadah-ibadah yang terkait dengan bulan, misalkan bulan Zulhijjah, ibadah haji gitu kan. Itu sudah dari dulu itu Nabi Ibrahim itu melaksanakan bulan Zulhijjah kan. Nah, jadi eh, banyak ibadah-ibadah dalam ajaran Islam itu dikaitkan dengan bulan-bulan tertentu gitu. Gitu. Tapi oleh guru agung kita bulan-bulan itu sekarang semuanya sudah diramadankan. Jadi kalau bagi kita yang sudah mendapatkan kejebaran Rahmaniyah, semua bulan itu berkah gitu ya. Semua hari itu berkah, semua jam itu berkah, semua detik itu adalah berkah. Gitu. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Nah, kata Syawal itu berasal dari kata sawwala yang berarti menjadi sedikit kalau dalam arti dalam bahasa. Konon dulu di musim bulan Syawal ya, susu unta betina itu hanya keluar sedikit. Jadi di bulan Syawal itu unta itu susunya sedikit. Selain itu, kata Syawal juga berkaitan dengan fenomena orang Arab jahiliyah dulu yang enggan menikah pada bulan Syawal. Jadi sebenarnya itu bukan hanya di Arab, di Indonesia juga orang-orang Jawa itu juga begitu perhitungannya. Kalau mau menikah itu menghitung bulan, menghitung hari gitu ya. Seperti itu. Nah, menurut kepercayaan mereka, menikah di bulan Syawal itu dapat membuat sial pasangan pengantin gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kepercayaan ini tentu saja apa dirujuk atau dikiaskan oleh orang Arab bahwa pada masa lalu itu musim ini yakni bulan Syawal unta betina enggan dikawin oleh jantannya gitu ya. Itu. Nah, mitos larangan menikah di bulan Syawal ini pada masa jahiliyah ini kemudian ditentang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau juga adalah ahli silsilah. Gitu. Tuh. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, guru kita pengusaha Aus Qaddasallahu Sirah menafsirkan makna dari nama-nama bulan Hijriah dan dikemas dalam sebuah kitab Padoilus Suhur ya, yang kita baca nggak bosan-bosan gitu. Dibawa-bawa berkah itu. Kalau kemarin itu kayak saya di Manaqib Pusat itu menyampaikan bisa bisa baca nggak bisa baca, yang penting punya gitu. Nah, kemudian pengesabah memaknai masing-masing huruf dalam bulan Syawal itu, yakni shin, ya, di mana syajaroh, waw dengan makna wusul, alif dengan warna usul, dan lam dengan makna liqa. Syajaroh pohon,
Usul sampai, alif usul itu ya asal, inti, pokok. Liko itu berjumpa atau pertemuan. Huruf alif ya, dalam bulan Syawal berarti usul. Usul itu artinya pokok-pokok atau dasar-dasar. Kata Abah usul itu jamak dari asli. Asli. Usul itu berarti pokok-pokok. Kalau asli pokok gitu. Yang berarti pokok kalau asli itu. Kalau pokok-pokok berarti banyak gitu ya. Jadi usul itu artinya pokok-pokok. Kata pengesah Abah, sesungguhnya hati itu adalah pokok. Yang lainnya adalah anggota pelengkapnya. Memang kita fokus ajaran kita adalah untuk memperbaiki kualitas hati. Tuh. Jadi kalau hati kita masih belum bersih, masih dipenuhi dengan kotoran-kotoran, zikir aja lah gitu ya. Sebenarnya kalau hati sudah bersih itu, maka dia akan jembar dan selalu senang gitu. Di sini senang, di sana senang itu ya itu sebenarnya hatinya sudah bersih. Kalau hati kita kotor itu niscaya akan berdampak kepada diri kita ya kadang-kadang senang, kadang-kadang enggak gitu. Gitu ya. Karena hati masih kotor. Kalau hati kita masih seperti itu, zikir saja sambil mengharapkan karomah guru, pertolongan syafaat dari guru gitu. Supaya kita ditunjukkan jalan, diantarkan, diusulkan hadrat Allah Azza wa Jalla. Jadi zikir aja gitu. Nabi bersabda, hati itu raja, jika rajanya baik, maka baik pula rakyatnya. Jadi hati itu adalah raja. Akal itu panglimanya. Gitu. Anggota tubuh kita itu prajurit bala tentaranya. Gitu. Rasul bersabda, ala wa inna fil jasadi mugoh, idza soluhat solihal jasadu kuluhu, wa idza pasadal jasadu kuluhu, ala wahiyal qalbi. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging, jika dia baik maka seluruh jasadnya itu akan baik, jika ia rusak maka seluruh jasadnya akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Qalbu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi fokus ke hati. Qalbu, latifatul qalbi. Kalau di situ sudah dipenuhi dengan zikir, maka otomatis seluruh jasadnya akan baik. Jadi sampai ke latifatul qalab gitu ya. Jasadnya itu semuanya akan baik. Jadi ikut guru agung kita pengesah Abah fokus. Kata Abah, orang berhasil itu fokus pada tujuan, fokus untuk memperbaiki hati. Nah, adapun yang dimaksud dengan asli di sini kata Abah yakni pokok-pokok agama yang tiga ya. Dimaksud dengan usul ini pokok-pokok agama yang tiga itu dalam kitab pengesah yaitu iman, Islam, iman, ihsan. Jadi pokok dalam agama itu tiga. Gitu. Usul. Ketiga ini adalah merupakan pokok dari agama Islam atau disebut dengan rukun agama Islam. Bukan rukun Islam, rukun agama Islam. Nah, seorang ulama berkata, barang siapa menghilangkan usul, maka haram baginya usul. Ini dalam kitab pengesah Abah. Barang siapa menghilangkan usul, jadi tiga pokok-pokok agama ini, Islam, iman, ihsan, salah satu dibuang, gitu ya. Hanya Islam, iman aja, ihsannya tidak.
maka dia tidak akan bisa wusul, haram baginya wusul. Nah, seperti dua kalimat syahadat, ya, itu merupakan pokok kata pengesabah atau usul dari rukun Islam, ya. Oleh karena itu, kalau kesaksiannya syahadatnya tidak benar, hanya di lisan saja, tidak masuk ke dalam hati, maka seluruh rukun Islam yang lainnya dengan sendirinya menjadi tidak benar pula atau batal. Gitu. Jadi rukun Islam syahadat, syahadat yang tidak benar, yang lainnya juga benar gitu. Begitu kata pengesabah. Oleh karena itu, yang menjadi dasar dari rukun Islam itu ialah kalimat thayyibah yang menjadi dasar. Apa menjadi dasar ya? Yang pertama adalah syahadat itu. Syahadat itu adalah kalimat zikir, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Orang tidak memiliki kalimat zikir ini, maka ia tidak memiliki rukun Islam. Demikian pula rukun iman dan rukun ihsan, dasarnya usul, ya, adalah zikir. Nah, hakikat zikir itu tidak bisa didapat hanya sekedar banyak bicara. Hakikat zikir tidak bisa didapat hanya sekedar banyak bicara atau hanya pengakuan di lisan saja. Melainkan harus disertai dengan pengakuan di dalam hati. Jadi, kemarin tuh disampaikan di Manaqib Sinarasa itu, gitu, kalau mau apa, mau baik hatinya, gitu, zikir jaharnya yang banyak gitu. Kenapa? Karena zikir jahar itu ada zikir hopinya, ya kan? Kalau zikir hopi tidak ada zikir jaharnya. Itu. Jadi zikir jahar itu yang banyak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar lisan kita itu selaras dengan hati kita. Tuh. Jadi kalau lisannya tidak selaras dengan hatinya, maka itu adalah orang munafik. Ya, munafik. Jadi lisannya selaras dengan hatinya. Gitu. Ingat tadi kalau hatinya sudah baik, pasti baik seluruh tubuhnya. Kalau kualitas hatinya bagus, maka lisannya juga bagus gitu. Nah caranya ialah senantiasa mengucapkan kalimat zikir itu terus-menerus yang dipelajari dari seorang yang sudah kuat imannya kepada Allah. Jadi bibit iman itu diambil dari orang yang imannya yang sudah kuat gitu. Diambil lalu mendawamkan, gitu, mendawamkan kalimat tersebut menjadi pegangan hidup, menjadi pekerjaan dalam hidup, menjadi kebiasaan sehari-hari, menjadi wirid. Tuh, kalimat tersebut. Nah inilah makna dari huruf pertama dari bulan Syawal itu yaitu shin, sajaroh, pohon, itu yaitu ditalkinkan. Kalimat itu ditalkinkan seperti pohon ditanam gitu. Dalam kitabnya pengesabah mengutip ayat Al-Quran, Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Saya sering menyampaikan Allah itu sering memberikan perumpamaan-perumpamaan. Itu maksudnya supaya kita berpikir. Supaya kita berpikir. Kemudian kita berusaha untuk mengenalnya. Kalimat thayyibah itu seperti pohon. Kalimat thayyibah itu. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Ya. Thayyib. Itu seperti pohon. Harus kuat akarnya. Agar kokoh. Pohon itu tidak mudah tercabut dari akarnya. Tumbuh dan bercabang tinggi. Tumbuh
bercabang tinggi hingga berbuah gitu ya. Nah, pohon seperti itu ialah pohon yang ditanam, dirawat hingga ia tumbuh subur ya. Jadi kalau pohon itu tidak ditanam, tidak dirawat, ya tidak akan tumbuh subur pohon itu. Nah, ini perumpamaan ya. Seperti kalimat toibah itu kalau tidak ditanamkan, tidak dirawat, maka tidak akan berbuah gitu, kalimat itu berupa amal-amal soleh, akhlak yang mulia. Demikian juga kalimat thayyibah itu Nabi bersabda, "Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Dengan kalimat la ilaha illallah itu agar kokoh sampai ke hati harus ditanam oleh ahlinya. Proses menanam inilah yang disebut dengan talqin. Siapa yang mentakin? Ahli talqin, yakni mursyid. Mursyid itu adalah penerus Nabi. Mursyid itu. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu penerusnya Nabi. La nabiya ba'da. Setelah Nabi tidak ada Nabi. Lalu penerus Nabi itu bukan Nabi, tapi meneruskan ajarannya itu. Nah, itulah mursyid. Tuh, bersyukur kita sudah punya mursyid dan bertemu dengan mursyid dan ikut dengan mursyid. Ya. Bertemu aja kalau nggak ikut ya tidak akan membawa manfaat. Maka tuba, beruntunglah kata Rasul orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Beruntung pula orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Kalau hanya melihat saja tidak beriman, tidak beruntung. Tuh. Nah, tujuan dari mengamalkan thariqah itu ialah agar kita sampai kepada tujuan yakni Allah, sampai ke tujuan inilah yang disebut dengan wusul ya. Sawal sajarah, wawnya wusul ya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Terus Syekh Ahmad Sohibul Abad Tajul Arifin radhiyallahu anhu dalam kitab Miftahus Sudur mengatakan iklam anna tariqati syekhina radhiyallahu anhu tariqat zikri faqat. Ketahuilah bahwa tariqat kita adalah tariqat zikir saja. Walaisa ghairuhu dan bukan yang lain, yakni zikril lisani wal jinan, zikir lisan dan zikir hati. Wa fihil fathu wa fihil tolabu wa fihil qada'u hawaid. Karena di dalamnya ada permohonan dan dipenuhinya segala kebutuhan. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan orang yang berzikir, sibuk berzikir tapi sampai sibuknya lupa berdoa, dia akan mendapatkan diberi oleh Allah lebih baik daripada orang yang berdoa tapi tidak berzikir. Jadi zikir itu sudah terkandung di dalamnya doa-doa kebaikan. Jadi kita pun kalau dalam khotaman itu Allahumma ya qadiyal hajat ya. Jadi Allah yang memenuhi segala kebutuhan, bukan kita minta kepada Allah penuhi kebutuhan, tapi memang Allah yang memenuhi gitu. Tugas kita hanya zikir. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi dengan selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, hati kita akan diterangi dengan nur atau cahaya Allah. Sehingga kita dapat menyingkap tabir rahasia yang tersembunyi di balik ketaatan kita kepada Allah. Ini sudah sir rahasianya Allah gitu. Atau sampai atau usul kepada Allah. Nah, itulah pertemuan yang kalau kita sudah sampai usul itu makanya liko gitu. Bertemu melihat bukan dengan mata kepala tapi dengan basyirah. Ya memang agak agak pelik ya kalau tidak kita dibimbing oleh guru untuk memahami ma'rifatullah ini
memang tidak semudah bisa dirasakan, tapi tidak mudah untuk diungkapkan gitu ya. Dan inilah makna huruf terakhir dari bulan Syawal, yakni huruf liqa, lam, ya, pertemuan. Tujuan dari ibadah kita kepada Allah itu ialah kita mengharapkan pertemuan dengan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan soliha wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada." Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, semoga kita senantiasa dibisakan, dimampukan, karena bisa itu bukan karena kita, mampu itu bukan karena kita. Itu semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kita dan juga kasih sayang guru kita kepada kita, sehingga kita benih tauhid itu senantiasa ditumbuhkan, benih cinta itu senantiasa ditumbuhkan, sehingga dengannya kita bisa istiqomah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya dengan berkah karomah Guru Agung kita Pengesah Baos Qaddasullah Syirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.